Sejarah masa lalu Aceh tidak terlepas dari perang yang berkepanjangan. Hal ini diumpamakan seperti telah dibuat sebuah benang merah yang tidak putus dan terus berlanjut. Mulai dari masa kerajaan Aceh Darussalam hingga era reformasi tercatat telah terjadi beberapa peperangan yang telah dialami bumi Serambi Mekah. Sejarah mencatat di antara peperangan yang dihadapi masyarakat Aceh terdapat dua peperangan yang dikenal sepanjang masa. Peperangan tersebut adalah antara Aceh melawan Belanda dan antara Aceh melawan pihak Indonesia. Saat itu banyak korban yang berjatuhan akibat peperangan tersebut. Hampir 100.000 nyawa melayang dan paling banyak korbannya adalah masyarakat sipil. Dalam perang Aceh terdapat beberapa tokoh yang sangat terkenal. Mulai dari Sultan Ali Mugayat Shah, Sultan Iskandar Muda, Kemala Hayati, Cut Nyadin, Teku Umar, Tengku Sikdi Tiro, Hasan Tiro dan yang terakhir adalah Abdullah Syafi'i. Dari beberapa tokoh yang disebutkan, perjuangan Tengku Abdullah Syafi'i atau lebih dikenal dengan sebutan Tengkulah menarik untuk diceritakan. Meski ia merupakan bawahan dari Hasan Tiro namun perjuangannya patut diperhitungkan. Hal ini karena Tengkulah adalah orang yang terlibat langsung dalam memimpin peperangan di medan pertempuran. Karena keberhasilannya dalam medan perang, Hasan Tiro mengangkat Tengkulah sebagai Panglima GAM, Gerakan Aceh Merdeka tertinggi di Aceh. Tengkulah lahir tanggal 12 Oktober tahun 1947 di Matang Gelumpang II, Kabupaten Biren. Beliau berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ia hanya sempat bersekolah hingga kelas 3 di Madrasah Aliyah Negeri Pesangan. Setelah itu, ia belajar ilmu agama di sejumlah pesantren. Tanggal 12 Oktober tahun 1947, Matang Gelumpang II tersenyum. Seorang bayi nan lucu lahir dari rahim seorang perempuan. Kecuali sang Halik, selebihnya tidak ada yang tahu bila bayi lelaki itu adalah seseorang yang kelak akan menjadi sosok besar dalam teras perjuangan Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Namanya Abdullah Syafi'i, seorang pengikut Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Lelaki yang tidak tamat Madrasah Aliyah ini bergabung dengan GAM satu hari sesudah gerakan tersebut diproklamirkan di Gunung Alimon. Jati diri Abdullah Syafi'i tidaklah terbentuk dalam GAM. Ia telah menjadi seseorang yang istimewa sejak keluar masuk berbagai daerah di Aceh untuk mempelajari ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Dibandingkan watak kombatan, sifatnya jauh dari kesan itu. Ia lebih cocok sebagai inspirator, pendidik sekaligus penasehat. Bawaannya lemah lembut. Ia juga bukan jebolan maktabat militer Tripoli, Libya. Ia seorang panglima yang lahir, besar, berlatih dan berjuang di tanah Aceh. Ia kombatan organik. Di sisi lainnya, Abdullah Syafi'i juga pernah menjadi pemain teater, sehingga ia punya kemampuan menyamar untuk kepentingan perjuangan dan menyelamatkan diri. Kombinasi seniman, agamawan dan gerilyawan telah membentuk sang panglima menjadi sosok panutan yang sampai sekarang masih memberikan inspirasi. Kisah tentang betapa ia sebagai sosok panutan, terekam jelas di minda warga Mukim Cubo, Pidi Jaya. Tengkulah gitu ia akrab disapa merupakan sosok pejuang GAM yang mempunyai visi masa depan. Sejarah mencatat, bahwa di bawah kendali Abdullah Syafi'i, perilaku gerilyawan GAM lebih soft dan humanis. Ia tidak memperbolehkan pengrusakan fasilitas publik seperti sekolah. Ia bahkan mendorong generasi muda Aceh untuk bersekolah setinggi mungkin. Cukup saya dan pasukan yang bertempur melawan Indonesia. Kalian harus belajar di bangku sekolah. Bila kelak sudah pintar, bantu bangsa Aceh untuk maju, ucapnya kepada beberapa pemuda yang minta ikut naik gunung. Catatan tentang kehumanisan Abdullah Syafi'i kini berserak dalam kepala orang-orang yang pernah mengenalnya. Ia tetap bersemayam dalam dada tiap insan yang pernah berhubungan dengan sang jihadis. Kini, lelaki luar biasa asal Matang Gelumpang II itu telah berada di alam kubur. Ia bersemayam di Gampong Beleng Sukon, Bandar Baru, Pidi Jaya. Di samping nisannya, sang istri juga berbaring di sana. Makam keduanya berada persis di belakang rumah panggung milik mereka yang pernah dibakar oleh TNI. Setiap gerakan ada masanya, yang dari dalamnya akan muncul tokoh-tokoh hebat. Tapi, hanya akan ada satu dua yang akan terkenang sepanjang masa, dengan sepenuh hati atas segala dedikasi, keikhlasan, sikap, karisma serta visi dan misi nan mulia. Dalam sejarah Gerakan Aceh Merdeka, GAM, Abdullah Syafi'i adalah salah satu tokoh itu. Hampir semua masyarakat Aceh amat mencintainya, bahkan yang kontra dengan GAM sekalipun. Sebab Tengkulah, gitu nama panggilannya yang kerap disapa, terkenal sebagai pribadi yang baik.
Bagi Tengkulah, perjuangannya semata-mata hanya untuk keadilan, marwah dan martabat bagi Aceh. Ada satu wasiatnya yang amat menyentuh hati kita. Sebelum ia berpulang ke Ilahi Rabi, Tengkulah berwasiat kepada kerabat dan seluruh masyarakat Aceh sebagai berikut. Seandainya pada suatu hari nanti Anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat. Sebab saya selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mensyahidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri ini, Aceh, merdeka. Sebuah pesan yang amat menyentil sisi emosional kita, apalagi bagi orang-orang yang pernah bersamanya. Baik rekan GAM, masyarakat, hingga simpatisan. Sebuah pesan yang menggambarkan betapa tawadunya Tengkulah, seorang panglima yang disegani musuh, dihormati lawan, terlebih kawan. Andai saja Aceh merdeka kelak, sesungguhnya ia telah berniat bahwa tidak ingin memperoleh jabatan apapun. Kepergian Tengkulah keharibaannya merupakan sebuah kehilangan mendalam bagi masyarakat Aceh. Tengkulah adalah teladan akan bagaimana sebuah perjuangan layak diperjuangkan dengan sehormat-hormatnya tanpa harus memaksa, menginjak, bahkan menyakiti masyarakat sipil Aceh sendiri. Tengkulah memang bukan elit GAM kaliber lainnya yang notabene lulusan Libya. Ia lahir, tumbuh berkembang dari rahim Aceh, dan matang dalam rimba raya Aceh. Boleh jadi, karena senantiasa selalu dalam Nanggrulah turut membawanya cukup paham sisi emosional hati orang-orang Aceh. Pada masa gagah dan jayanya, ada banyak kisah menarik yang turut mewarnai hidupnya. Tengkulah, saban saat diguru oleh para wartawan baik lokal, maupun asing. Bagi mereka, Tengkulah adalah sosok yang bersahaja lagi cerdas. Begitupun bagi para jenderal yang bertugas di Aceh masa itu, mereka saling berkomunikasi dengan Tengkulah dan menaruh hormat yang tinggi padanya. Masyarakat setempat mengenang Abdullah Syafi'i sebagai sosok ramah dan bersahaja. Itu sebabnya, 3 warga desa yang terletak 35 km di selatan kota Sigi itu sempat pingsan, tak kuasa menahan haru, saat proses pemakamannya. Saya belum pernah menemukan seorang pemimpin yang gitu dekat dan bisa bergaul dengan segala lapisan masyarakat, ujar pria separuh baya yang namanya tidak mau disebutkan. Pria yang akrab disapa Tengkulah itu tak hanya disenangi kawan, tapi juga disegani lawan. Letkol Infanteri Supartodi yang ketika itu menjabat Komandan Distrik Militer, Dandim 0102 PD mengakui kelebihan Tengkulah. Beliau orang baik, tapi karena ideologinya bertentangan, ia harus berhadapan dengan kami, ujar Supartodi. Abdullah Puteh yang ketika itu menjabat Gubernur Aceh juga memuji sosok Tengkulah. Menurut Puteh, ia adalah pemimpin yang sudi diajak berdialog dan berpikiran modern. Itu terbukti ketika Tengkulah menerima Bondan Gunawan, sekretaris negara yang diutus Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 16 Maret tahun 2000. Pertemuan itu berlangsung pada sebuah jambo di sawah pinggir hutan dalam suasana akrab dan penuh canda, tanpa pengawalan ketat. Bahkan, sejumlah televisi dalam dan luar negeri menyiarkan pertemuan itu secara langsung. Saya menganggap Tengkulah sebagai saudara, bukan musuh, kata Bondan sesudah pertemuan itu. Bondan bahkan menaruh foto dirinya dengan sang Panglima Tengku Abdullah Syafi'i di meja kerjanya. Itu potret saudara saya, ujar Bondan kepada Nezar Patria dari Tempo yang menemuinya seusai bertemu Tengkulah. Syahid adalah cita-cita yang sangat diharapkan oleh Tengkulah. Sehingga, saat dulu beliau sakit membuat Tengkulah panik, karena beliau berharap agar meninggal dalam kondisi berperang, bukan dalam situasi sakit-sakitan. Cita-cita syahid sering beliau ceritakan pada siapapun tamu yang berkunjung bertemu dengannya. Kalau bisa, saya mati tertembak tapi bukan dari belakang, melainkan dari depan, ungkap Nur Malawati, istri kedua Tengkulah bercerita perihal harapan Tengkulah kepada salah satu media di Aceh. Tengkulah syahid bersama Cuk Fatimah, istrinya yang sedang mengandung 6 bulan dan 2 pengawalnya. Tengku Abdullah Syafi'i syahid pada usia 54 tahun setelah tertembak dalam sebuah pertempuran dengan pasukan TNI di hutan Jim, PD Jaya, tanggal 22 Januari tahun 2002. Saat itu, tak ada yang tahu bagaimana cerita detail yang menewaskan Tengku Abdullah Syafi'i. Namun, saat itu, muncul cerita sejumlah anggota TNI mencukur rambut sebagai tanda syukur telah berhasil menewaskan Tengkulah. Namun bagi sebagian masyarakat Aceh, meninggalnya Tengkulah adalah duka nestapa.
Maklum, semasa hidupnya Tengku La dikenal sebagai sosok yang humanis dan dekat dengan siapa saja. Beberapa tahun setelah Tengku La meninggal, barulah salah satu pengikutnya berbicara kepada sebuah media tentang detik-detik pertempuran yang menewaskan Tengku La. Pria itu bernama Samsul Bahri alias Gegana. Ia adalah satu dari 6 orang pengawal Tengku La. Menurut Gegana, seminggu sebelum Tengku Abdullah Syafi tertembak, mereka mendapat kabar dari anggota TNI bahwa lokasi persembunyian Tengku La telah terdeteksi. Lewat adik perempuannya, anggota TNI yang simpatik kepada Tengku La berpesan agar Tengku La menyingkir ke tempat lain. Mendapat kabar itu, kata Gegana, Tengku La meminta pengawalnya untuk pergi menjauh menyelamatkan nyawa masing-masing. Apalagi, saat itu sedang bulan puasa. Pegata Sanggok Tadeong Sajanlon, apa kalian sanggup bertahan bersama saya? Gitu kata Tengku La seperti ditirukan Gegana. Demi perjuangan, Nyawong Lon Tembie. Demi perjuangan, nyawa saya berikan, jawab Gegana mengenang. Menurut Gegana, beberapa hari sebelum pertempuran mau terjadi, Tengku La dan pasukannya sudah berhadapan langsung dengan TNI. Gegana ingat benar kejadiannya. Hari itu, sekitar pukul 3 dini hari, Tengku La bangun memasak nasi untuk sahur. Sementara pasukannya sedang terlelap. Ketika masakan telah siap, barulah Tengku La membangunkan pasukannya untuk sahur. Pukul 7 pagi, Gegana melihat seekor kucing berlari ke arah kamp mereka. Terdengar pula suara koko ayam hutan. Firasat Gegana mengatakan ada sesuatu yang tak beres. Benar saja, lambat-lambat ia mendengar suara orang berbicara. Ada bau ikan asin dan jejak baru. Belakangan ia tahu, itu adalah percakapan pasukan TNI yang sedang mencari jejak mereka. Dengan mengendap-endap, Gegana memberitahukan keberadaan mereka kepada Tengku La yang kemudian turun untuk mengecek kebenarannya. Sebelumnya, ia menitipkan 2 pucuk senjata jenis pistol dan AK-56 kepada Gegana. Saat itulah Tengku La berhadap-hadapan dengan pasukan TNI. Jarak mereka, kata Gegana, hanya sekitar 10 langkah. Namun Tengku La berhasil lari kembali ke kamp untuk mengambil senjata. Anehnya, kata Gegana, senjata anggota TNI tak meledak. Itulah kuasa Allah, katanya. Saat itu kata Gegana, Tengku La sempat bertekad berperang terbuka dengan TNI. Dong, kunek Pak Abe Mandung, berhenti, akan saya habisi kalian semua, kata Tengku La. Namun, Cut Fatimah, istrinya yang dikabarkan sedang hamil, melarang Tengku La berperang. Bekna mau perang, Lon Hana sehat, jangan berperang, saya sedang tidak sehat. Tengku La menuruti permintaan istrinya. Ia pun menghindar. Sementara Gegana dan pasukan pengawal lainnya menghadang langkah TNI dengan melepas tembakan. Itulah pertemuan terakhir Gegana dengan Tengku La. Mereka kemudian terpencar. Gegana berhasil meloloskan diri. Kesaksian lain disampaikan oleh Abu Bakar Ubid, alumni GAM Libya yang sekarang menjabat Wakil Ketua DPR KPD Jaya. Abu Bakar berkisah, pada tanggal 21 Januari tahun 2002, di pegunungan antara Jim-Jim dan Cubo, seribuan TNI telah merayap di perbukitan itu. Abu Bakar sendiri saat itu berada di sana, meski tidak persis di samping Tengku La. Setelah menghindar dari pertempuran sebelumnya, kata Abu Bakar, Tengku La dan pasukannya tiba di pegunungan Aluemon, di atas Gampong Cubo. Malam itu mereka bermalam di sana. Kondisi pasukan yang kalah banyak, membuat mereka memilih menghindar. Pada hari naas itu, tanggal 22 Januari tahun 2002, perang besar pecah. Dari pol 8 Bengo Sampu Seupot baru reda, dari pukul 8 pagi sampai sore baru reda, kenang Abu Bakar. Abu Bakar berhasil lolos setelah berhasil menyelinap di antara dedaunan. Sementara Tengku La menghembuskan nafas terakhir dengan sebuah luka tembak di dada. Entah senjata apa yang mendarat di tubuhnya. Yang jelas, dari sebuah foto yang dirilis TNI, ada lubang sebesar kepalan tangan orang dewasa di dada kirinya. Saya baru tahu Tengku La tertembak setelah 4 hari kemudian, kata Abu Bakar. Pengalaman lain dikisahkan oleh Jalaluddin, salah satu pengawal Tengku Abdullah Syafi'i. Saat pertempuran terjadi, Jala berada di sampingnya. Dalam pertempuran pada tanggal 22 Januari sebutir peluru TNI mengoyak kaki Jala, nama panggilan Jalaluddin. Peluru itu, kata dia, berasal dari pasukan TNI dari Ton 2 Kompi Yoniflinut 330 pimpinan Serkai Ketut Mulyastra. Melihat kakinya berdarah-darah, Jala menjerit. Tengku La lalu mengeluarkan peluru sambil membubuhkan air liur pada luka kaki Jala. Bek Moele,
Jangan menangis lagi, kata Tengkulah. Jala merasakan kondisinya membaik. Ia kembali bertempur, melepas tembakan ke arah pasukan TNI. Aksi Jala terhenti ketika melihat Tengkulah tertembak. Jala sempat berniat memapahnya, namun Tengkulah melarang. Bek, nyokat roh Nyang Lon Leki. Kat roh wate Nyang Lon preh-preh, jangan. Kini sudah tiba waktu yang saya tunggu-tunggu. Dalam kondisi sekarat, Tengkulah memerintahkan Jala segera lari menyelamatkan diri. Jala menolak, ia tidak ingin meninggalkan panglimanya. Tengkulah kembali memerintahkan Jala untuk kabur. Jala akhirnya menurut.